Proses pembuatan jamu herbal yang kita buat itu awalnya kita buat seperti kita buat jamu gendong. Jadi bahan dasar yang kita ambil itu dari temulawak, puyang, kunir, dan lainnya yang bisa kita gunakan sebagai jamu herbal. Dan itu nanti kita lebur, kita parut, kita jadikan sarinya, kita ambil sarinya, jadikan santan, dan ampas yang kita gunakan itu kita buang. Selamat malam Pak Sumaryono. Selamat malam. Pak Sumaryono ini berkecimpung di membuat racikan obat herbal, minuman herbal ini, ceritanya dari kapan Pak Sumaryono? Saya berkecimpung pembuatan jamu herbal ini sudah sejak 4 tahun yang lalu. Belajarnya dari kakak, dan selama belajar itu kakak hanya memberi pesan kepada saya bahwa saya harus bisa jadi orang yang cerdas. Di samping itu saya diajari cara meracik jamu sampai benar-benar saya bisa memahami dan mumpuni dalam pembuatan jamu herbal. Baru saya disuruh mengembangkan usaha sendiri untuk wilayah yang sudah saya istilahnya saya tempati, untuk mengembangkan di sekitar tempat tinggal saya. Samping itu, dari pesan kakak itu, saya justru merasa sangat berterima kasih. Saya sudah diajari dan diberi wejangan dari kakak untuk mengembangkan usaha ini. Di samping itu, usaha yang saya geluti saat ini itu terus terang saya tidak hanya kita mengambil keuntungan dari usaha yang saya geluti. Dari setiap pelanggan yang datang ke rumah saya, itu saya selalu memberikan gratis selama diminum di tempat saya, dan tidak pernah memungut uang dari penjualan jamu saya. Di samping itu, setiap tamu yang datang, siapapun, saya tidak pernah merasa orang itu harus membayar atau gimana. Yang penting saya memberikan gratis di rumah. Setelah dia pulang, kalau dia tidak membeli juga saya tidak merasa kecewa, dan justru itu sangat membantu saya kalau suatu saat dia minum jamu yang saya buat itu bisa meringankan penyakit yang diderita. Suatu saat pasti akan membawa teman-teman datang ke rumah saya. Itu bisa dijelaskan Pak Mar, bahan-bahan herbal yang dimaksud itu seperti apa? Bahan-bahan herbal yang kita gunakan semuanya itu dari lingkungan rumah sekitar kita. Contoh. Dari contoh-contoh itu kita memberikan daun salam, terus daun kecubung, daun bayam merah, dan semua daun-daunan yang tumbuh liar di sekitar kita itu bisa kita gunakan untuk jamu herbal. Terus perbedaan jamu gendong sama jamu herbal Pak Maryono itu di mana letaknya? Sebetulnya ini inovasi yang kita buat saat ini. Kalau kita membuat jamu gendong, otomatis kalau kita minum hanya awet 1-2 hari. Berhubung dari itu, kita punya inovasi, kita buat destilasi yang kita gunakan untuk membuat jamu gendong agar lebih modern dan bisa awet
jangka waktu panjang. Terus ini untuk biasanya obat racaan Pak Sumaryono untuk penyakit apa aja Pak Sumaryono? Kalau untuk penyakit yang diterita pasien itu semua penyakit insya Allah bisa minumi jamu yang kita buat. Pak Sumaryono itu mendapatkan daun-dedaunan itu dari mana Pak Sumaryono? Itu saat ini kita mendapatkan daun-daun itu semua tidak pernah ada yang beli, semua di lingkungan sekitar kita, di tempat kita banyak tumbuh liar yang semua bisa kita ambil. Saat ini kita terus terang dari semua bahan dasar yang kita buat itu semua dari sekitar kita. Misal ada pasien sakit, misal Pak sakit ini gitu Pak Sumaryono, itu harus ada aturan minumnya, mungkin sehari berapa gelas atau gimana, berapa gelas itu aturannya gimana Pak? Kalau ini untuk minuman herbal yang kita buat itu satu hari bisa diminum 3 gelas pagi, siang, sore, dan itu tergantung dari penyakit yang diderita pasien. Kalau penyakitnya parah itu minimal 3 gelas sehari, tapi kalau untuk hanya Untuk kesehatan, kesehatan itu 1 minggu 2 kali tidak ada masalah. Terus untuk proses pembuatannya itu gimana Pak Sumaryono? Proses pembuatan jamu herbal yang kita buat itu awalnya kita buat seperti kita buat jamu gendong. Jadi bahan dasar yang kita ambil itu dari temulawak, poyang, kunir, dan lainnya yang bisa kita gunakan sebagai jamu herbal. Dan itu nanti kita lebur, kita parut, kita jadikan sarinya, kita ambil sarinya, jadikan santan, dan ampas yang kita gunakan itu kita buang nanti. Kita ambil hanya sari temulawaknya. Di samping itu dari kalau kita menggunakan semua ramuan itu resikonya nanti pada ginjal kita. Jadi ampas itu harus kita buang supaya untuk menghindari penyumbatan pada saluran ginjal kita. Dari prosesnya itu setelah jadi ramuan berbentuk santan, itu nanti kita suling, kita ambil uape, ya istilahnya kita destilasi, kita ambil uap airnya di bawah panas 500 derajat. Terus untuk selama ini rata-rata yang ke minum obat herbal ini rata-rata yang penyakit apa aja Pak? Untuk selama ini yang kita sering mendapatkan order ramuan herbal itu rata-rata penyakit asam urat, jantung, pegel linu, itu hampir setiap hari kita buat untuk teman-teman yang menderita sakit itu. Bisa contoh sebelum disuling itu seperti apa Pak Mar? Itu contoh sebelum disuling. Ini seperti ini sudah berwujud cairan dari bahan dasar yang dari temulawak yang masih asli, kita parut, kita jadikan cairan, habis itu kita masukkan ke tangki penyulingan. Oh, dimasukkan ke tangki penyulingan gitu Pak ya? Iya, itu kenapa kita buat kita masukkan ke tangki penyulingan. Pertama itu untuk supaya kita tidak rugi nanti kalau kita buat sistem destilasi. Karena apa? Kalau kita buat sistem jamu gendong, itu awet yang jamu yang kita buat itu hanya 1-2 hari. Setelah itu rusak dan tidak bisa diminum. Dan kalaupun itu nanti diminum, resikonya kepada tubuh kita sendiri. Kalau ramuannya Pak Sumaryono ini bertahan sampai berapa bulan Pak? Kalau jamu yang kita buat sistem destilasi ini
itu bisa tahan sampai 1-2 bulan tidak diminum, tidak apa-apa. Minimal 1 bulan harus sudah habis. Terus Pak Mar, contoh setelah suling itu seperti apa? Dari contoh setelah disuling, dari tadi Siap minum. yang sudah siap minum yang kita destilasi itu jadinya seperti air putih. Jadi Kalau soal rasa, kalau rasanya tergantung bahan dasar yang kita buat. Kalau bahan dasar yang kita buat temulawak, rasanya otomatis tetap rasa temulawak. Boleh tahu Pak Sumarno mungkin contoh biasanya daun apa aja Pak Sumarno yang dipakai untuk obat? Biasanya daun yang kita buat saat ini yang ada di sekitar kita itu contohnya daun salam, terus daun bentis, termasuk bentisnya kita pakai, terus daun kelor juga bisa, dan itu semua bahan dasar itu ada semua di sekitar kita. Nah, nanti ada pemirsa yang mau tanya jamunya Pak Sumarno ini bisa hubungi langsung Pak Sumarno, WA nomor kontaknya nanti tak cantumkan di deskripsi gitu ya Pak Sumarno ya? Nanti Iya, bisa. Nanti mau konsultasi gitu bisa Pak ya? bisa. Pak Sumarno, motivasi atau pesan-pesan jenengan apa ya? Motivasi saya saat ini, saya melihat di sekitar kita banyak tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekeliling kita, itu kita manfaatkan dan kita buat jamu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan pengobatan nirba di tempat saya. Itu Pak Sumarno, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat.